warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Alhamdulillah luar luar biasa. biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Eh, Sebelum dilanjutkan, Bapak mau absen dulu ya, teman-temannya. Boleh. Kelihatannya di sini ada yang teman-temannya ada yang kurang tuh bangkunya. Siapa tuh yang kurang, yang nggak ada kosong bangkunya? Kemana? Pindah atau bagaimana duduknya? Ada Rosi, Pak. Nggak datang Rosi, Pak. Sebelum Ya, dilanjutkan sama. terhadap materi pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan dulu semangatnya. Ya, semangat dulu. Ini kelihatannya udah jam kedua ya, jam kedua tadi jam pertama, sekarang jam kedua. Jadi kalau jam kedua itu sudah mulai agak gelisah gitu ya, melihat jam dan mau istirahat. Baik, tetap semangat ya, walaupun masuk jam kedua, tetapi kita harus tetap semangat. Bapak minta semangatnya boleh? Boleh, Pak. Baik, tepuk semangat. 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 nah, Semangat. semangat. Oke, baik. Sebelumnya dilanjutkan. Sebelum dilanjutkan kepada materi, alangkah baiknya kita sebagai umat manusia, sebagai umat muslim yang beragama, maka kita sebelum melakukan perbuatan yang baik, maka kita harus membaca doa. Coba pimpin dulu Rani Fatimah untuk baca doa pembuka hari ini pembelajaran. Ya, Pak. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini kita sudah berdoa dan mudah-mudahan kegiatan kita, pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kita semua dibukakan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah ya Allah ya rabbal alamin. Ya Rabbal Sebelum alamin. dilanjutkan, Bapak akan dulu bertanya, masih ingat dengan pertemuan minggu kemarin kita mau membahas tentang apa? Minggu kemarin kita membahas tentang lupa lagi ya. Karena sudah 1 minggu, jadi banyak mata Sejarah pelajaran. Rasul ya, Pak. Oh Sejarah iya, Rasul. sejarah Rasul, betul Iya. ya. Itu kemarin kita mengulas tentang sejarah Rasul Nabi Muhammad Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wasallam. Wasallam. Siapa yang Nabi Muhammad itu? Nabi terakhir. Terakhir. Itu ya, itu sekilas kembali terhadap materi yang sudah kita pelajari pada minggu ya. Hidup damai dalam kebersamaan ini kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 256 ya. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas itu. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Ya, peserta didik atau siswa diharapkan mampu membaca, memahami dan mempraktikkan analisis serta membuat kesimpulan Quran surat Al-Baqarah ayat 256 tentang hidup damai dalam kebersamaan. Selanjutnya, peserta didik juga diharapkan mampu menghafal surat Al-Baqarah ayat 256. Selanjutnya juga peserta didik mampu menjelaskan pesan-pesan pokok dari Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengemukakan pendapat terkait dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Jadi itu capaian ya yang harus kita pahami, yang harus kita dalam pembelajaran hari ini. Baik, sebelumnya coba ini gambar apa? Diamati dulu gambarnya. Orang sedang berdialog. Ya, lihat. Mengobrol. Ya, apa
sudah terbayang belum surat Al-Baqarah ayat 256 tadi secara gambaran itu tentang hidup damai dalam kebersamaan. Di sini gambarnya, kaitannya gambarnya. Di sini ada yang memakai baju apa ini? Coba lihat yang Buddha agama apa ini? bukan, Pak. Itu kayak Buddha, biksu ya. ya, Pak. Biksu, Itu kayak ya. biksu. Nah, ini apa ini yang ada pakai baju putih? Itu Pendeta agamanya ya, apa? Pak ya. Pendeta. Yang ini diingatkan ini agama Buddha, ini Hindu, ya, ini sama Katolik, ada Protestan, ada Katolik. Ya, kalau ini Konghucu ya, Cina ya. Oh iya. Namanya. Nah, itu ya. Jadi kenapa saya memunculkan begini? Kita berada di negara apa? Yang berapa? Lanjutkan. Ya, sekilas tentang Al-Quran. Ya. Al-Quran surat Al-Baqarah artinya sapi betina. Ya, jadi Al-Baqarah itu artinya apa? Sapi betina. Yang mana artinya surah ini terdapat pada surah urutan kedua setelah surat Al-Fatihah. Itu kan membaca surat Al-Baqarah. Pernah, Pak. Ya. Al-Baqarah ini adalah surah yang tergolong surah Madaniyah. Kenapa Madaniyah? Karena Turunkannya di kota Madinah. Karena diturunkannya di kota Madinah. Lanjut ya, jadi menjelaskan tentang pokok keimanan. Jadi Al-Quran surat Al-Baqarah ini di dalamnya itu tentang keimanan, ya, kepercayaan. Ya, baik kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun mereka agamanya yang bukan agama Islam, percaya terhadap Tuhannya masing-masing. Nah, ya, Bapak akan membacakan dulu, nanti adik-adik semua mengikuti ya, karena ini harus hafal, ya, harus paham, karena ini kaitannya dengan materi yang kita pelajari. Ya, dengarkan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Bil urwatil wusqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Kita sama-sama baca dulu. Bapak mendengarkan. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha rusdu minal ghayyi. Faman yakfur billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama Jadi surat Al-Baqarah sudah kita baca sama-sama. Sekarang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Ya, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada Tuhan atau tagut, ya, di mana beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, ini surah ini, kandungan surah Al-Baqarah ini, isi pokok surah Al-Baqarah ini menjelaskan tentang keimanan dan berbagai peristiwa keteladanan dalam keimanan, ya, termasuk pada surat pada ayat 256 ini menjelaskan etika keimanan, ya. Jadi pesan pokok dari Al-Baqarah ini apa? Pesan pokok dari surat Al-Baqarah ini yaitu tidak memaksa keyakinan lain. Ya, jadi disimpulkan ke sini ya, kesimpulannya di sini. Tidak memaksa keyakinan lain apa? Anak muslim mengakui bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam keberagaman. Relevansi dalam kehidupan kontemporer hari ini, ya, dalam dunia yang semakin global dan penuh dengan pluralitas, ayat ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga kerukunan
dan perdamaian antar umat beragama. Ya, Islam mengajarkan bahwa keberagaman adalah anugerah yang harus dihargai. Jadi keberagaman itu bukan suatu permasalahan, tetapi apa? Tetapi harus menjadi sebuah anugerah. Dan kehidupan damai hanya bisa tercapai jika kita menghormati kebebasan orang lain dalam memilih jalan hidupnya. Dengan prinsip tidak ada paksaan dalam agama, umat Islam diajarkan untuk menghindari segala bentuk kekerasan ataupun pemaksaan dalam urusan agama dan untuk bekerja sama dalam menciptakan masyarakat damai, adil dan harmonis. Nah, itu materi. Jadi relevansi dalam kehidupan kita secara garis besarnya, kita atau umat Islam diajarkan untuk apa? Menghindari segala kegiatan yang mengkaitkan dengan kekerasan, intimidasi, ya, terus menyalahkan orang lain tentang agamanya. Ya boleh ya, tidak boleh. Di sini ada 3 pertanyaan, ada 3 soal. Boleh berlatih atau kita tes uji kemampuan daripada materi yang sudah diajarkan. Baik, silakan disiapkan. Ini masing-masing ya, tidak boleh nyontek. Ya, tidak boleh nyontek, Baik, masing-masing Pak. saja. Yang pertama, sebagai anak muslim atau orang muslim harus memiliki toleransi. Artinya apa toleransi tersebut? Gitu ya. Toleransi tersebut itu apa? Gitu ya. Baik, yang kedua, tuliskan 2 isi pokok, hanya 2 saja. 2 isi pokok tadi sudah dijelaskan dalam pertemuan. Surah Al-Baqarah ayat 256. Yang ketiganya, menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 256, kebenaran dan kesesatan telah jelas. Bagaimana pemahaman ini bisa membantu umat manusia menciptakan kehidupan yang damai dan penuh toleransi. Baik, silakan Bapak beri waktu 5 menit dan dikerjakan. Nanti kalau sudah dikerjakan, dikumpulkan ke depan. Ya, nanti Bapak periksa satu persatu. Ya, nanti akan Bapak beri nilai dan akan periksa. Baik, alhamdulillah semuanya sudah mengerjakan. Apa langsung di meja Bapak disimpan? Di meja Bapak saja langsung ditetangkan ya, Ripa ya. Ya, Boleh baik. mau teman-temannya dibantu, boleh dikumpulkan. Baik. Iya. Sudah? Sudah dikumpul. Sudah dikumpulkan. Itu soal sumatif ya, sudah ya. Sekarang refleksinya. Alhamdulillah kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh banyak pengetahuan yang kalian dapatkan. Banyak pengetahuan kita untuk pertemuan hari ini. Ada pengetahuannya? Nah, Ada, Pak, ini banyak. dijawab saja ya, dijawab sesuai dengan pemahaman kalian. Menurut kalian, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan sekali. Menyenangkan sekali, terima kasih. Dan juga Bapak juga senang belajar dengan kalian. Selanjutnya, apa yang hendak kalian lakukan setelah menerima pelajaran ini? Ketika kita bertetangga berbeda agama, apa yang ingin dilakukan? Berteman baik, Tidak Pak. mengejek, Tidak Pak. mengejek, berteman baik, dan juga saling toleransi dan saling menghormati. Iya, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Karena waktunya sudah menunjukkan jam istirahat, kelihatan duduknya sudah geol sana, geol sini. Kalau seperti itu tandanya sudah tidak nyaman kalau di kelas gitu ya. Karena tukang itu sudah pada keluar sebagian kelas. Baik, terima kasih adik-adik semua sudah mengikuti pembelajaran hari ini di jam kedua untuk pelajaran KI. Dan selanjutnya mudah-mudahan minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi pemahaman lebih masih dalam surat Al-Baqarah terkait dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari dan juga terkait dengan masih dalam hidup kebersamaan atau hidup indah dalam kebersamaan, gitu ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan juga kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bisa memahami semua materi yang sudah disampaikan baik oleh guru, oleh Bapak dan juga guru-guru yang lain. Gitu ya. Alangkah baiknya dan harus ya ketika kita memulai kegiatan yang baik harus diawali dengan berdoa, dan ketika setelah melakukan kegiatan yang baik dan juga harus ditutup dengan doa. Baik, ya Ramdhani pimpin doa ya. Pimpin doa terakhir, dipimpin doa tutup. Siap.
Duduk Siap. rapi. Siap. Siap. Setelah belajar, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Atubu ilaih. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini diucapkan sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai berjumpa di minggu depan. Allahumma biqil wa mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.